Halo Romo, perkenalkan nama saya Dian Honidita Tiasi Burian dengan NIM 258114158. Di sini saya akan memaparkan materi terkait aborsi. Nah, untuk pengertian aborsi itu sendiri yaitu penghentian kehamilan sebelum janin dapat bertahan hidup di luar rahim. Nah, untuk jenis aborsi itu ada dua. Yang pertama itu adalah aborsi spontan. Nah, aborsi spontan ini itu biasanya terjadi alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya itu seperti keguguran. Nah, untuk keguguran ini sendiri itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu mungkin kelainan kromosom pada janin, ada gangguan hormon, ada infeksi atau penyakit pada ibu, atau kondisi rahim yang tidak mendukung. Nah, ciri-cirinya itu seperti pendarahan, nyeri perut, dan keluarnya jaringan dari dalam rahim. Nah, untuk etika dan hukumnya itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum karena terjadi tanpa tindakan medis yang disengaja. Nah, untuk yang kedua itu ada aborsi terinduksi. Ini adalah penghentian kehamilan dengan intervensi manusia. Itu biasanya dengan medis ataupun non medis. Nah, kalau untuk medis itu dia biasanya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Sedangkan untuk yang non medis itu biasanya ramuan tradisional atau dengan cara lain yang tidak aman seperti berobat kepada dukun. Nah, untuk etika dan hukumnya, kalau di Indonesia itu diperbolehkan dalam kondisi darurat saja dan seperti akibat pemerkosaan. Jika dilakukan di luar ketentuan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk konsep etika aborsi ini sendiri, yaitu pertentangan antara hak hidup janin dan hak perempuan atas tubuhnya. Nah, sebagai pertanyaan moral, apakah janin sudah memiliki hak penuh sejak konsepsi? Nah, sebenarnya janin sejak konsepsi belum memiliki hak penuh sebagai subjek hukum, tetapi mendapat perlindungan khusus dalam berbagai aspek hukum, agama, dan etika. Dalam hukum perdata, janin dianggap sebagai subjek hukum bersyarat. Haknya baru berlaku jika lahir hidup. Nah, yang kedua, dalam hukum pidana dan hukum kesehatan, janin dilindungi dari tindakan yang membahayakan, seperti aborsi ilegal. Sedangkan dalam agama, janin dihormati sejak konsepsi atau sejak fase tertentu, misalnya 120 hari dalam kandungan. Nah, sedangkan dalam etika biomedis, janin dipandang sebagai calon individu, sehingga perlindungan diberikan terutama terkait kesehatan ibu dan janin. Jadi, hak penuh baru diakui setelah kelahiran hidup. Sementara sebelum itu, janin dianggap sebagai entitas yang harus dilindungi. Untuk dilema moralnya, ada dari kasus nyata. Yang pertama itu di Amerika Serikat, yaitu keputusan Roe v. Wade dan pembatalannya. Yang kedua ada di Irlandia, yaitu referendum legalasi aborsi. Dan yang terakhir ada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yaitu aborsi hanya legal dalam kondisi tertentu, seperti akibat pemerkosaan dan darurat medis. Nah, situasi ekstrimnya itu, yang pertama ada kehamilan akibat pemerkosaan. Nah, untuk kehamilan akibat pemerkosaan ini, itu sering adanya aborsi dikarenakan di luar kesengajaan atau yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka, janin tersebut adalah janin yang tidak kita inginkan atau melainkan situasi yang dimana kita tidak inginkan. Nah, sehingga beberapa orang akan melakukan aborsi karena terkena pemerkosaan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada risiko kesehatan ibu. Nah, misalkan si ibu ini adalah memiliki penyakit. Nah, penyakitnya ini akan terkena kepada janinnya sendiri. Maka tergantung, ada beberapa ibu atau sebagian yang lebih memilih untuk melakukan aborsi agar janinnya tidak terkena penyakit atau bahkan untuk mengatasi adanya akibat fatal yang akan terjadi kepada kesehatan si ibunya sendiri. Maka beberapa ibu itu sering melakukan aborsi dikarenakan hal tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu janin dengan cacat berat. Nah, janin dengan cacat berat ini adalah pada saat di USG mungkin ada beberapa bayi itu yang sudah mengalami cacat dari dalam janin, sehingga beberapa orang tua atau beberapa ibu itu sudah memikirkan untuk melakukan aborsi agar pada saat lahir anaknya tidak memiliki kekurangan atau bahkan lebih memiliki hidup yang sia-sia karena kecacatannya, sehingga mereka menyimpulkan untuk melakukan aborsi agar si anak mending tidak lahir dikarenakan sudah memiliki cacat. Nah, untuk pertanyaan moralnya,
Apakah aborsi bentuk perlindungan hak perempuan atau pelanggaran hak hidup janin? Nah, aborsi itu dipandang sebagai isu yang menimbulkan pertentangan antara perlindungan hak perempuan dan hak hidup janin. Dalam perspektif hukum Indonesia, aborsi itu hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat medis, sehingga tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan atas kesehatan dan keselamatan. Namun, apabila dilakukan tanpa alasan medis yang sah, aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin yang berpotensi menjadi individu. Selanjutnya ada argumen pro dan kontra. Yang pertama itu adalah argumen pro atau yang mendukung aborsi. Nah, yang pertama itu adalah hak perempuan atas tubuhnya. Perempuan berhak menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya, termasuk keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya sendiri. Yang kedua, ada menghindari penderitaan ibu atau anak. Aborsi dapat menjadi pilihan jika kehamilan berisiko menimbulkan cacat berat pada janin atau trauma fisik atau bahkan trauma psikologis pada si ibu. Tujuannya untuk mencegah penderitaan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi angka kematian ibu. Aborsi ilegal sering dilakukan dengan cara berbahaya. Legalitas aborsi medis dapat menurunkan risiko kematian akibat produk yang digunakan tidak aman, seperti obat-obatan terlarang atau bahkan dengan suntikan. Nah, yang terakhir itu ada dengan pertimbangan sosial ekonomi. Nah, anak yang tidak diinginkan dapat menambah beban keluarga, baik secara finansial maupun psikologis. Aborsi dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tekanan sosial dan ekonomi. Untuk argumen kontra, ada argumen yang menolak tindakan aborsi ini. Yang pertama itu hak hidup janin sejak konsepsi. Aborsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dasar tersebut. Yang kedua, aborsi dianggap sebagai pembunuhan. Nah, beberapa orang memandang aborsi itu sama dengan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya yang ketiga, ada potensi trauma psikologis jangka panjang bagi ibu. Nah, seorang ibu yang melakukan aborsi sering mengalami gangguan psikologis karena berpotensi mengalami depresi, trauma, ataupun bahkan trauma jangka panjang. Selanjutnya ada nilai moral dan agama, yaitu kehidupan yang dipandang suci secara moral dan agama dan yang harus dijaga. Nah, aborsi ini dianggap sangat bertentangan dengan nilai spiritual dan moral masyarakat. Karena di dalam agama sendiri ataupun di beberapa agama itu, aborsi dianggap sebagai tindakan yang tidak baik atau hal yang sudah melanggar hak terhadap si janin. Untuk kesimpulannya, yang pertama menurut prinsip utilitarianisme atau menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, aborsi dapat dibenarkan jika menghasilkan manfaat lebih besar, misalnya menyelamatkan nyawa ibu itu sendiri atau mengurangi penderitaan sang ibu. Yang kedua, menurut prinsip deontologi atau menurut Immanuel Kant, aborsi salah karena melanggar kewajiban moral menjaga kehidupan terlepas dari berbagai konsekuensi. Nah, sedangkan menurut prinsip etika kebajikan atau menurut Aristoteles, pertimbangan pada kebiasaan, belas kasih, dan martabat manusia. Saya sendiri berpendapat bahwa aborsi dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, semisalkan dikarenakan pemerkosaan atau resiko kesehatan ibu dan cacat yang sudah dari dalam janin. Karena kita tidak menginginkan hal-hal tersebut, seperti pemerkosaan terjadi di luar kendali kita, dan kesehatan ibu atau bahkan kesehatan diri kita sendiri yang bakalan terganggu atau bakalan terancam jika kita melahirkan janin yang di dalam tubuh kita jika tidak dalam keadaan sehat. Nah, dan yang ketiga itu dikarenakan cacat dari dalam janin itu sendiri. Nah, saya sendiri jika menjadi seorang ibu, saya akan mempertimbangkan hal tersebut atau bahkan melakukan aborsi itu sendiri dikarenakan saya tidak mau hak hidup anak saya ke depannya akan
tidak berjalan baik-baik saja atau tidak seperti orang lain, dikarenakan dari dalam dia sudah mengalami cacat. Nah, untuk yang terakhir itu, saya mempertimbangkan hak dan martabat manusia secara menyeluruh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, saya meminta maaf. Terima kasih.